Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Ya, hari ini kita ada satu perkongsian ya. Hari ini salam Jumat ke? Hari Jumat kan hari? Salam Jumat. Salam Jumat hari ini bersamaan dengan 13 Oktober 2023 jam 10.57 AM hari Jumat ya. Jadi sebelum lebih lanjut kita membahas satu masalah, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau bahas di sini adalah satu kereta prebe. Kereta ini datang di towing ini kereta kita di towing. Di towing kereta prebe lah, di towing dia tidak boleh jalan. Dia masuk D, pergi masuk R, pergi D, pergi apa saja dia pilih selector gear, tetap kereta tidak boleh jalan. Jadi alhamdulillah kereta ini selesai sudah, dan satu masalah gear tidak jalan, yang kedua masalah aircon. Jadi kita sudah buat dua dalam satu lah. Jadi penggambaran hari ini dua dalam satu, yaitu kita cerita juga pasal kenapa tidak jalan ini kereta. Yang kedua, ekonnya berapa. Jadi kita bahas satu-satu dulu. Tidak sejuk lah ekon dia. Jadi kita mau cerita sekarang ini masalah kenapa kereta ini tidak mau jalan. Ya, banyak sebab kereta ini tidak boleh jalan masuk di. Yang pertama, ini yang pertama sekali yang mungkin dia punya bush selector rosak. Yaitu terlepas daripada dia punya label gear. Yang kedua, dia rosak ini disebabkan oleh kabel itu sendiri bermasalah. Yang ketiga, yang bermasalah gearbox tidak boleh jalan juga. Masuk di pun apa? Dia punya DMS, direct mode sensor. Bukan direct, driver mode sensor. DMS. Yang keempat, gearbox tak boleh jalan juga disebabkan minyak kurang. Minyak CVT, kalau dia pakai CVT, kalau ATF lah. Yang kelima, gearbox juga tidak boleh jalan apabila masalah-masalah penyumbatan berlaku di filter. Tidak boleh jalan ataupun dia termenungkah. Dia jalan tapi sentapkah, boleh jadi di situ. Itu yang keenam, masalah solenoid, body valve dan juga solenoid. Ya, yang seterusnya ialah masalah mechanical di dalam, yaitu clutch pad dan clutch steel. Dan yang ketujuh, gearbox juga tidak boleh jalan, ataupun kalau dia jalan pun masalah torque converter. Kalau dia auto, ya. Yang kita cerita sekarang ni prebe auto kan. Torque converter boleh juga tidak jalan. Yang terakhir sekali, gearbox juga tidak boleh jalan. Biasanya juga, ataupun dia jalan pun tidak smooth, ataupun tidak berapa bagus. Disebabkan oleh masalah yang paling yang kita risau adalah TCU. TCU ini maknanya Transmission Control Unit. Ya, tidak boleh jalan. Dia masuk pergi di kapal, kalau TCU masalah pun dia tidak boleh jalan tuh kereta. Jadi itu antara 7 sebab kenapa gearbox tidak berjalan. Ya, tetapi persoalannya di sini, adakah semua ke-7 itu yang orang di towing ni 7 tuh kereta bermasalah yang kena hantar pergi sini. Jadi masalah kereta ini simple saja, tidak orang bilang tidak besar masalahnya. Masalahnya kecil saja ini kereta. Daripada 7 tadi ada saya sebutkan, salah satunya adalah masalah kabel saja. Itu kabel gear ya putus. Itu saya, tapi tak nampak macam putus. Itu mungkin owner tak perasan. Tapi bila dia masuk gear tu, owner ni sudah ganti bush, yaitu bush kabel gear. So, masalah kereta ini ada satu saja, yaitu nih, masalah kabel saja. Dia punya bush ini bukan masalah bush ownernya sudah ganti bush. Dia masuk PGD, PGR tidak juga jalan. Dia macam masalah ialah kabel itu sendiri di hujung bawah dekat gearbox ni. Nampak ni? Nampak ni telonde-londe ni? Nampak macam bersambung. Siapa nampak ni? Siapa tak nampak bila Ramli jauh rezekinya. Tu. Nampak? Lembut. Dia masalah putus di dalam. Ni. Tu. Nampak? Putus ni, tiada ni. Dia putus saja. Jadi sekarang ini kalau kita tengok, kita buka,
Tuh. Nah, putus. Tapi masa dia kereta ini bersambung di bawah, dia tidak nampak. Ah, dia tidak nampak. Ah, tuh bila kita tengok begini, baru kita nampak dia putus. Sebab itu mungkin owner tidak seperasan lah. Yang dia tahu owner ini mungkin dia risau sudah gearbox masalah kah. Bisa kita mau bawa gearbox ini bukan senang. Memang makan ribu-ribu juga, 7.000 ke atas. Ataupun 6.000 CVT kan. Lebih kurang gitu. Jadi masalah dia hanya kita ganti kabel saja dan masalah selesai. Cuma keretanya ini minta maaf salah, dia agak banyak kali ubah sudahlah, banyak sudah yang hilang-hilang kabelnya. Tapi alhamdulillah kita dapat selamatkan, tidak perlu tidak perlu servis gearbox, tak perlu overhaul gearbox lah, tak perlu servis gearbox lah. Kalau dia tidak servis tuh pilihan. Tapi kita sudah cadangkan kalau dia mau servis pun boleh. Tapi faktor utama tidak jalan itu hanya kabel putus di bawah dekat gearbox. Oke, jadi sekarang kabel baru kita sudah pasang. Kameramen mungkin boleh pergi sebelah sana. Oke. Dan kereta ini agak berhabuk sedikit. Dan ini kereta dia memang begini ya. Kereta dia memang begini. Memang tiada kabel. Di konon-kononnya ada orang lain bikin ekon. Tapi ini ekon pun kita bikin, nanti kita bahas di video seterusnya. So sekarang ini minyak tidak ada ya, minyak berkelip-kelip tuh. Coba kameramen boleh tengok sini. Ya, tengok berkelip blinking nih. Blinking. Jadi kita akan tengok api sekarang, ya. Kita akan reverse, kita akan jalan, ya. Kita akan pusing. Kameramen boleh fokus di ini. Ini pun kita nih bawa pergi di. Ya, oke, sekarang kita reverse. Tengok kameramen, tengok R di sini, R, betul. Ini R juga. Boleh nampak R-nya, boleh fokus. Oke, kita akan jalan bawa kereta ini, kita tes. Oke, sekarang kereta sudah berjalan ya. Kita akan tes ini kereta. Dia punya sensor pun sakit telinga bingit. Sensornya pun masalah. Biasalah, kita bikin mana yang owner suruh saja dan kita cadangkan supaya kalau boleh ya perkemaskan saja. Ya. Alright. Sakit telinga. Terus sekarang kita akan bawa test drive kereta. Sepatutnya nih gearbox kita kena servis lah. Saya tengok banyak leaking nih kereta dia. Itu bergantung kepada budget customer. Cuma tujuan dia tidak jalan nih hanya masalah ya. Masalah ini di sini pun di ini di kita jalan dia. Alright, kita sekarang bergerak. Cuma bonnet depan macam tidak rapat ya. Tapi minyak tidak boleh ini, kita masuk di sudah. Jadi kita hanya ganti kabel saja. Cuma gearboxnya nih, aduh, macam mana mau cakap. Jadi sepatutnya servis sudah nih. Dan kita tidak boleh lama untuk test drive sebab minyaknya tidak cukup lah. Maklum je lah. Mungkin owner ni dia towing keretanya memang minyak sudah tidak ada, kesian. Kita mau test drive pun susah. Oke, jadi kita sekarang jalan. Alright, pertukaran gear pun oke juga, cuma saya tengok banyak leaking. F-sebonya pun macam batu, keras. Kita test drive tidak boleh jauh. Sebab kenapa tidak boleh jauh? Nanti kehabisan minyak siapa mau tolong. Oke, dari segi engine dia nih memang banyak sudah leaking juga. Cuma tengoklah customer ni ada budget ke tidak. Oke, sekarang kita masuk di, yang penting gearbox tiada masalah lah. Nanti kita hanya ganti kabel saja. Ya. Jadi kita ceklah semua masalah-masalah ini. So kita akan ke ni ke workshop sudah balik sebab minyak tidak mengizinkan kita. Sekarang kita ada penggambaran kedua yaitu ekon. Ekon Prebe ni saya tidak tahulah macam mana ini kereta. Sebab ekonnya pun orang sudah bikin ke apakah dia bilang kawan dia ke apa. Itulah dia orang yang buka-buka ekon ni, dia orang yang kasih pecah ni. Dia orang bilang lah, aku ni dengar saya cakap dia. Saya tanya dia masa dia sampai ni kenapa pecah-pecah, dia bilang kawan dia ke apa kedai ekon ke apa, tapi dah lah pecah, dah sejuk lagi. Aduh, salah.
Oke, jadi setakat ini itu sajalah penggambaran untuk bagian gearbox. Kenapa dia tidak jalan? So mungkin kita akan akan tamatkan video ini. Minyak tidak cukup. Saya ada penggambaran video untuk Econ punya cerita pula. Oke, jadi berapa menit sudah? 10 menit. Jadi apa yang penting di sini ialah bila gearbox Anda bermasalah, tidak jalan bawa PGD, jangan panik, ya. Jangan panik, jangan jangan yalah kelang kabut kan. Sebab takut nanti orang salah paham, ambil kesempatan, dia boleh masuk di PGR, silap masuk bengkel, takut orang bilang gearbox masalah, dapatlah 7.000. Mahal tuh 7.000 tuh. Tengok kabel saja. Tapi yang kita mau kasih tahu, orang ini memang direkomend oleh orang lain, saya tidak tahu siapa lah itu. Dia cakap pergi bengkel sini. Tapi kalau macam mana pun kepada pengguna-pengguna gearbox sana, apabila gearbox Anda tidak boleh jalan, cuba kena pasti benda ni lah. Tengok kabel dia, bus dia, selector mode ataupun apa-apa yang berkaitan dengan gearbox, rujuk kepada bengkel-bengkel yang insya-Allah mungkin boleh membantu Anda yang sejujurnya lah. Pasal ini benda ni subjektif lah. Kalau kita tidak mau jujur, boleh juga kita cakap gearbox ni masalah. Paling kurang pun kita tukar filter ke apa kan. Jadi kita takut nanti kena cong pula, tukar robot bikin servis gearbox. Kita buat gearbox juga, tapi kalau benda tu memang tak boleh selamatkan, kalau memang gearbox masalah, okey lah, fine. Tapi kalau bukan gearbox masalah, kan rugilah. Padahal kabel saja masalah. Jadi yang mahal itu adalah jujur. Ya. Jadi setakat ni saya rasa itu saja penggambaran perkongsian hari ini, hari Jumat, hari keberkatan. InsyaAllah pada umat Islam tu yang lelaki wajib pergi masjid sembahyang lah. Jadi itu sajalah yang kita boleh kongsi. Jadi insyaAllah sekiranya video ini bagus, ya kita minta like ataupun share ataupun subscribe lah kalau video ini. Dan mungkin juga Anda pengguna-pengguna Prebe di luar, ya boleh komen-komen. Mungkin Anda juga menghadapi masalah yang sama. Semoga video ini memberi sedikit info ataupun manfaat. Yaitu bila gearbox saja tidak boleh jalan, bukan semestinya bush, mungkin kabel itu sendiri, dan ada 7 tadi benda tadi yang saya bahas, faktor-faktor kenapa gearbox itu tidak jalan. Dan saya lupa tambah lagi yang ke-8 minta maaf. Masalah pada drive shaft pun, CB joint, free play pun boleh juga gearbox, boleh juga tayar tidak jalan. Jadi jangan salahkan gearbox dulu. 8 lah termasuk tadi drive shaft bermasalah. Kadang-kadang CB joint dalam tu drive shaft patah ataupun putus ataupun free play-nya banyak. Kadang-kadang drive shaft punya masalah, gearbox pun kita macam seolah-olah gearbox bermasalah. Kita jalan tidak boleh jalan tu tayar. Rupanya CB joint luar tu putus ataupun CB joint dalam drive shaft dekat gearbox tu putus. Pun boleh menjadikan kereta tidak jalan. Bukan semestinya gearbox masalah. Kalau masuk PGD ke PGR pun tidak jalan juga. Boleh jadi juga drive shaft. Jadi ini antara komponen-komponen kalian kereta rusak. Ya, jadi saya rasa itu saja perkongsian yang serba ringkas. InsyaAllah sekiranya video ini bagus, mohon like ataupun share ataupun subscribe. Jangan lupa share dengan kawan-kawan. Semoga video yang serba ringkas ini memberi manfaat yang baik. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Salam Jumat.